Halo Sobat Mirai Aset, kembali lagi di Eureka Fact bersama aku Diras. Kali ini aku mau membahas mengenai perjalanan karir dan investasi Lo Keng Hong. Mau tahu apa aja kendala yang beliau hadapi? Nonton sampai akhir ya. Bagi para investor dan trader sini, pasti udah nggak asing lagi dengar nama Lo Keng Hong. Namun kalian tahu nggak sih kalau ternyata orang tua dari Lo Keng Hong atau akrab disapa Pak Lo, waktu itu bekerja sebagai buruh pemecah kelapa di Kalimantan Barat. Kemudian orang tuanya diajak merantau oleh temannya, lalu pindah ke Jakarta yang akhirnya bekerja di toko kecil. Kemudian Pak Lo lahir di tahun 1959. Waktu itu ketika baru pindah, hidupnya tuh masih sulit karena rumahnya masih kecil dan belum ada dinding dari batu bata, masih pakai papan, bahkan gak ada plafonnya. Pada saat itu, waktu ada teman adiknya main ke rumah, sampai diajak jalan muter-muter sampai nyasar dan akhirnya gak jadi mampir karena malu rumahnya masih jelek waktu itu. Lalu, tahu gak sih, sesudah lulus dari SMA ternyata Pak Lo gak bisa melanjutkan pendidikan ke universitas karena keterbatasan dari biaya. Jadi Pak Lo langsung bekerja sebagai pegawai administrasi di Overseas Express Bank selama 11 tahun. Namun jabatannya nggak naik-naik. Waktu itu sih karena masih lulusan SMA, beliau tugasnya cuma disuruh fotokopi aja oleh orang-orang. Ya maklum karena skillnya juga belum ada. Waktu itu gaji awalnya Rp20.700 menjadi Rp300.000 per bulannya. Pada awal Pak Lo bekerja di Overseas Express Bank, beliau sempat sambil kuliah nih karena kan udah mulai dapat gaji jadi bayar kuliahnya sendiri. Pak Lo kuliah di Universitas Nasional saat usia 20 tahun. Namun waktu itu kampus ini tuh gak punya gedung. Kalau kalian bingung kok gimana sih kampus kenapa bisa gak punya gedung? Karena ini merupakan kampus yang kecil pada saat itu mengontrak di SMA PSKD. Kalau pagi dipakai anak SMA, kalau malam karena gedungnya kosong jadi dikontrakkan. Kemudian, sesudah mendapat gelar sarjana S1 lulusan sastra Inggris, beliau sempat ditawari untuk pindah bekerja ke Surabaya yang kerjanya di bank juga nih. Kemudian saat itu dinaikkan gajinya menjadi 1 juta, langsung aja beliau meluncur ke Surabaya menjadi arek-arek Surabaya untuk sementara. Nah, kemudian dari situ beliau berhasil menjadi kepala cabang. Namun meskipun gajinya naik tapi gaya hidupnya tidak naik. Jadi beliau mulai perlahan-lahan menabung untuk investasi di saham semenjak beliau usianya 30 tahun. Akhirnya pada tahun 1996 Pak Lo berusia 37 tahun mengajukan surat pengunduran diri karena beliau merasa modal di investasi sahamnya sudah cukup besar untuk dapat menjadi investor yang independen. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun kuliah di kampus yang sederhana, dari background yang sederhana, ternyata nggak menutup kemungkinan lo bisa menjadi orang yang sangat sukses seperti sekarang. Faktanya nih, cuma 1% lulusan dari Harvard University yang memiliki uang 30 juta US dollar atau senilai 420 miliar. Jadi ternyata Pak Lo juga punya nih senilai ini. Berarti meskipun kuliah di kampus yang sederhana, berhasil lebih kaya dari 99% lulusan dari Harvard University. Langsung saja kita menuju ke 6 cara kaya di pasar modal ala Pak Lo. Nomor 1, kita harus paham nih kelemahan aset lainnya ya. Iya dong, kita harus tahu dulu kompetitornya apa aja nih. Pertama, obligasi, karena memiliki tenor 3 tahun, 5 tahun, jadi duit kita ketahan, nggak bisa liquid, kalau butuh sekarang, cair besok, nggak bisa. Lalu nomor 2, emas, kata beliau, ini adalah investasi ibu-ibu di desa. Mungkin maksudnya karena 10 tahun terakhir harganya tidak naik terlalu signifikan ya. Lalu, kalau kita menyimpan uang tunai di bank, ini adalah cara perlahan-lahan untuk menjadi miskin. Meskipun beliau track recordnya bekerja di bank, namun ternyata tidak menempatkan banyak uang di bank, namun untuk investasi saham. Lalu, kenapa dia nggak pegang duit dolar? Karena kalau kita pegang dolar nih, katanya kita cenderung akan menginginkan hal buruk terjadi di Indonesia. Kalau Indonesia kerusuhan, dolar jadi naik dong. Atau ekonomi memanas, semua perusahaan lagi pada merugi, otomatis rupiah akan melemah dan dolar akan meninggi. Sehingga kita cenderung menginginkan
memungkinkan hal buruk terjadi ke Indonesia. Kemudian kalau properti, imbal hasilnya itu lebih rendah dan cenderung lebih sulit diprediksi. Kemudian berikutnya, nomor 2 kita harus pahami kelebihan saham tuh apa aja. Iya dong, pastinya nomor 1, dengan uang yang terbatas nih, modal nggak gede-gede banget, kita bisa punya perusahaan besar seperti BCA, Mandiri, dan lain-lain. Kemudian nomor 2, memberikan return profit yang tertinggi dibandingkan investasi lainnya. Lalu nomor 3, baik secara moral, berarti investor saham ini biasanya menginginkan hal yang baik terjadi di Indonesia. Ekonomi makin maju, kondisi keuangan semakin stabil sehingga IHSG semakin naik lagi. Berikutnya, mudah untuk mendapatkan uang banyak di pasar modal. Kalau dilihat-lihat dari historinya, IHSG sendiri itu berhasil naik sebanyak 995% sejak tahun 1990. Pada 31 Januari 2023 mencapai 6.839. Berikutnya nomor 3 yaitu cara memilih saham di pasar modal kayak gimana sih? Jadi awal-awal untuk pemula di sini mungkin banyak yang nggak tahu saham tuh ada apa aja. Jadi kita mulai perhatikan produk dan jasa yang digunakan sehari-hari. Contoh bangun tidur bisa kita pakai sabun dan sampo dari Unilever contohnya. Kemudian berangkat ke kampus pakai motor atau mobil dari Astra dan seterusnya. Kemudian kita harus cari lagi Wonderful Company. Apa sih yang beliau maksud dengan Wonderful Company? Cirinya nomor 1, wajib membaca laporan keuangan dan koran untuk cari tahu nih emiten itu bagaimana laporan keuangannya atau isu-isu yang terkait emiten tersebut. Lalu nomor 2, labanya harus besar yang berarti perusahaan tersebut mempunyai ibaratnya nih mesin pencetak uang. Nomor 3, harga dijual dengan price book value yang kecil berarti harganya murah, seperti contohnya Mercy yang dijual seharga motor bebek aja, itu adanya cuma di saham aja. Kemudian perhatikan aksi korporasi dan juga kinerja perusahaan. Investor ini paling takut mendapatkan emiten yang manajemennya itu tidak jujur atau berfokus pada mau memperkaya diri sendiri aja. Itu harus hati-hati. Berikutnya nomor 4, jadilah kaya yang sesungguhnya. Karena menurut Pak Lo, agar kelihatan kaya itu membutuhkan banyak uang sehingga menjadi sulit untuk benar-benar kaya. Seperti contohnya Warren Buffett, orang terkaya nomor 5 di dunia tahun 2022. Beliau beli rumahnya dari tahun 1958, waktu itu harganya 31 ribuan US dollar ya. Sekarang ditaksir nilainya sekitar 285 ribu US dollar. Meskipun harta kekayaan beliau yang banyak banget, 113 miliar US dollar atau setara 1.632 triliun, tapi beliau nggak pindah ke rumah yang lebih mewah atau lebih fancy karena tentunya kalau beli rumah yang lebih bagus taksnya lebih mahal, maintenance-nya lebih mahal, ya nggak sih? Selain itu, Pak Lo juga mencontohkan hidup sederhana nih. Hingga saat ini Pak Lo masih mengendarai Volvo tahun 95 yang ditaksir nilainya 15 juta saja. Berikutnya, tips dari Pak Lo, kita itu gak boleh mudah menyerah. Jadi, waktu itu ketika beliau sudah berhenti bekerja kantoran, sudah menjadi investor full time, kemudian di krisis 98, Pak Lo mengalami kerugian mencapai minus 85%. Ini sih bisa dikatakan hampir bangkrut ya. Nah, ternyata beliau gak berkecil hati. Dengan sisa aset yang hanya 15% saja, dia masih bersyukur kalau dia rumah masih ada dan tidak ada hutang. Jadi, dia fokus kepada sisa asetnya saja. Kemudian sisanya ternyata diinvestasikan pada saham United Tractors seharga 250 per lembarnya yang akhirnya dijual seharga 15.000. Itu holdnya dalam periode 6 tahun yang akhirnya kerugian tadi berhasil tercover atau mungkin bahkan lebih banyak lagi. Kalau dilihat dari histori pembelian saham Pak Lo, pada saham RIGS di hold kurang dari setahun profitnya 68%. Lalu PNLF berhasil profit 160%, di holdnya 1,5 tahun. Sedangkan MBAI ini yang bikin melongo, di hold selama 6 tahun dengan profit yang mencapai 12.500%. Tips nomor 6, investasi itu wajib hati-hati karena pemula yang tidak tahu apa-apa sering membeli saham atas saran influencer atau pom-pom nih. Jadi beli saham itu bervaluasi yang mahal, yang kenaikan harga di pasar tidak diiringi dengan kenaikan dari fundamental juga. Dengan begitu, jadi cenderung rawan kebanting dan para pemula ini pada nyangkut di harga atas. Jadi beliau memberitahu nih kepada kita, ciri-ciri orang yang jago investasi ala Pak Lo. Pertama, tidak punya followers dan grup berbayar.
kedua tidak mengelola dana orang lain, ketiga membeli karena fundamental baik bukan karena isu atau chart. Lalu, menempatkan asetnya lebih dari 90% di bursa saham. Masuk akal sih, kalau ini orang jago investasi, kenapa taruh pada aset lainnya? Ya nggak sih? Masuk akal menurut aku. Yuk sahabat Mirasat, kita sama-sama berinvestasi jangka panjang ala Pak Loh Keng Hong sehingga kita bersama-sama memajukan bursa saham di Indonesia. Menurut beliau nih, harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia berada di pasar modal bukan di bawah laut. Gimana? Keren banget nggak? Menurut aku cerita beliau ini sangat menginspirasi bagaimana beliau berjuang hingga menjadi seperti sekarang. Sampai sini dulu Eureka Fact kali ini. Saya Diras undur diri dari Eureka Fact. Jangan lupa sahabat Mirasat di like dan di subscribe ya. Dadah!